Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan hati masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari bersama naikkan pujian, kita datang bersyukur. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menerima kesempatan yang baru kembali. Kami boleh menikmati satu hari lagi. Kami mau memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai dengan hati yang bersyukur Tuhan. Biar setiap hati kami pagi hari ini naik di hadapan Engkau. Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih kami mau memulainya dengan hati yang baru. Ini setiap kami dan keberadaan kami Tuhan pagi hari ini. Ajar hati kami dan bawa hati kami mengucap syukur senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan oleh karena kuat dan gagah. Tapi karena kami tahu bahwa senantiasa Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami. Untuk melewati setiap hari dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap pujian kami. Kami mau berkata bahwa senantiasa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Kami tahu Engkau menyediakan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bersama pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami. Kami mau katakan di hadapan Engkau bahwa Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dan doa kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman kami mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebab hati kami percaya penuh akan firman-Mu Tuhan. Engkau yang pegang setiap kehidupan kami. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami. Engkau yang tahu setiap waktu-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik.
rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sebab itu kami melihat senantiasa pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat, Tuhan lakukan atas setiap hidup kami. Kami bawa setiap hati kami pagi hari ini. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami sanggup melewati setiap waktu dan hari-hari kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa senantiasa tangan-Mu turun atas setiap kami. Tangan-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Engkau yang membawa setiap kami masuk di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan doa kami di hadapan Engkau. Ini setiap kami Tuhan. Sebab itu hati kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hati kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku. bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan, biar Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup membaharui hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa, tuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya bahwa orang-orang yang terus mencari Tuhan, orang-orang yang terus mendekatkan diri dengan Tuhan, merekalah yang akan terus melihat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur
kami memulai hari kami dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita bersyukur ya bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama melihat, membaca firman Tuhan ya. Terambil, hari ini saya ambil dari 1 Timotius saudara ya. 1 Timotius, kita lihat ya bagaimana firman Tuhan itu berkuasa untuk menuntun jalan-jalan hidup kita. 1 Timotius pasal yang ke-12, pasal yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 ya. Kalau kita lihat di sana ucapan syukur dan atas kasih karunia Allah ya. Rasul Paulus menulis ya dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia telah menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar, ayat 15, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, kalau kita membaca di sini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus yang dinaikkan kepada Tuhan. Dia berkata bahwa ya aku bersyukur kepada Yesus, aku bersyukur kepada Dia, Kristus yang menguatkan aku, ya yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ya Tuhan itu memilih seseorang itu ya memang luar biasa. Tuhan tidak melihat latar belakangnya, itulah dikatakan bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita tapi karena kasih karunia. Contohnya siapa? Rasul Paulus ya, contohnya siapa? Saya. Rasul Paulus juga dulu orang yang bejat, orang yang jahat, dia pembunuh. Tapi ya dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pelayan Kristus menyampaikan firman Tuhan. Makanya dia berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya saudara, saya berdoa juga supaya kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Bukan soal besar atau tidaknya ya bagaimana pelayanan kita, tetapi kita kedapatan dikatakan setia. Karena Ia menganggap aku setia dan Ia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kesetiaan itulah yang Tuhan cari dari kehidupan seseorang. Ya ketika kita sudah menerima Yesus ya kita masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Apakah kita ini mau setia saudara ya. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus bilang aku ini setia. Tuhan menganggap aku ini setia. Ya kata setia itu tidak mudah, gampang diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Orang yang setia kepada Tuhan artinya dalam segala keadaan dia tetap setia. Jangan hanya karena ada pergumulan sudah gak setia, gak mau berdoa lagi. Udah gak usah pelayanan lagi, gak usah gini. Kenapa? Saya itu capek menunggu Tuhan, menunggu janjinya, melihat jawaban doanya tidak saya lihat. Sudahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Saudara, ya orang yang setia itu yang orang yang teruji dalam segala keadaan. Baik ataupun tidak baik dia tetap percaya pada Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus ketika dia dipilih dia bukan orang benar. Dia orang bejat, orang berdosa, orang yang benar-benar kotor. Ya tetapi Tuhan memilih dia saudara. Dan ketika Tuhan memilih dia, Tuhan mengangkat dia. Ya dia dipercayakan di dalam sebuah pelayanan. Kenapa? Karena Tuhan anggap dia setia. Dia katakan di situ ya.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, seorang ganas, seorang penganiaya. Ya bayangkan, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kenapa kita bisa diselamatkan? Karena kasih karunia dikatakan bukan karena perbuatan baik kita. Ya karena memang dulu kita melakukan semua kejahatan itu karena kita tidak mengenal Tuhan. Saya dulu hidup dalam dosa karena saya tidak mengenal jalan Tuhan. Saya tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus dulu membunuh orang-orang Kristen karena dia tidak mengenal jalan Tuhan. Dia melakukan itu di luar iman, dikatakan, yaitu dia melakukan itu semua tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Kalau kita belum tahu, kita melakukan kejahatan, ya Tuhan mengampuni. Tapi kalau kita sudah tahu, ya tapi kita pura-pura nggak tahu dan kita terus melakukan kejahatan, nah itu yang berbeda saudara ya. Jadi hati-hati ya, semakin banyak kita tahu firman Tuhan, semakin kita ini dituntut untuk menjadi pelaku firman. Kalau Rasul Paulus bilang dulu aku seorang penghujat, seorang penganiaya, aku seorang ganas, ya. Tetapi Tuhan mengasihinya karena dia melakukan semua itu tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Berbeda ketika kita sudah punya iman pada Yesus tapi kita sengaja terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Nah itu yang tidak boleh saudara. Ya biarlah kita ini semua mau berdoa, Tuhan ubah kami. Kami sudah punya pengetahuan tentang kebenaran. Kami sudah punya pandangan, kami sudah diberikan oleh Tuhan, hukum-hukum Tuhan, janji-janji Tuhan, dan itu semua indah karena itu ajar kami Tuhan untuk hidup, menekan kedagingan kami dan hidup dalamnya. Dulu Rasul Paulus pembunuh, dia bunuh para pengikut Kristus, dia seorang teroris dulu ya. Kalau ada orang beribadah kepada Kristus, dia datang, dia aniaya, dia bunuh, dan dia merasa dia berbuat bakti kepada Tuhannya dengan membunuh orang Kristen. Tapi dia berkata itu semua aku lakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah sekarang kita melakukan kejahatan, apakah itu di luar iman atau di dalam iman? Setelah kita percaya pada Yesus, setelah kita mendengarkan firman, setelah kita tahu kebenaran, tapi kita masih terus hidup dalam dosa, nah itu namanya kita melakukan kejahatan di dalam iman dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Ya dikatakan Rasul Paulus bilang, tapi justru karena dia itu tidak mengetahui, dia berdosa. Ayat 14 dibilang malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus ya. Dan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus merasa diri sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa. Karena itu saudara, ketika dia diselamatkan Tuhan, dia merasa dia hutang nyawa. Dia merasa dia hutang budi kepada Tuhan. Makanya dia tidak pernah sia-siakan. Orang yang merasa berhutang banyak itu, dia akan bersyukur ya ketika diampuni saudara. Rasul Paulus terbukti kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia menerima ya anugerah keselamatan, dan dia hidup di dalam anugerah keselamatan itu, dan dia juga setia kepada Tuhan karena dia merasa perbedaan hidup yang begitu nyata. Dulu sebelum dia mengenal Yesus, dia pembunuh, dia anggap itu baik. Masa orang membunuh baik saudara? Ya namanya pembunuh itu ya tetap gak baik ya, tetapi Tuhan mengasihi dia karena dia belum tahu. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu. Tanpa pengetahuan akan kebenaran dia lakukan itu semua. Di luar iman dia melakukan itu. Nah setelah dia di dalam iman, punya pengetahuan tentang firman Tuhan, dia menjadi orang yang setia. Dia membela kebenaran. Dia memberitakan kebenaran. Dia memberitakan Injil sekalipun menderita, mau dibunuh, karam kapal, tersiksa. Tapi dia berkata ya bagiku hidup adalah Kristus, mati itu adalah sebuah keuntungan. Saudara, kita harus meneladani semua yang terbaik ya. Kita belajar hari ini Tuhan mencari orang yang setia. Jangan mundur karena persoalan hidup, jangan mundur karena apapun, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami dengan kasih karunia.
Dan Engkau mencari orang-orang yang setia untuk bisa Engkau pakai. Kami mau menjadi orang-orang yang setia untuk dipakai Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami mau sungguh-sungguh Tuhan menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami mau setia sampai pada akhirnya Bapa. Mari katakan bersama pujian ini saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, kami akan berjuang Tuhan. Amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami akan berjuang sampai pada garis akhir supaya Engkau dapati kami setia Tuhan. Engkau yang tidak memperhitungkan kesalahan kami. Karena itu ajar kami ketika kami sudah mengenal kebenaran-Mu, kami sudah memiliki iman percaya kepadamu. Ajar kami untuk setia sampai garis akhir. Ajar kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang dipilih, dia seorang pembunuh, penganiaya, seorang ganas. Tapi dia bertobat, menerima Engkau. Dan dia setia sampai di garis akhir. Bukan soal awalnya, tetapi Tuhan melihat garis akhir perjuangan iman kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang terus setia di mezbah syukur, bangun pagi hari mencari wajah Tuhan. Hamba berdoa, berikan kekuatan hati iman, biar mereka terus berjuang sampai di garis akhir. Apapun pergumulan tantangan dalam hidup kami tahu itu bagian dari pendewasaan iman kami. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menanggung semua penderitaan itu sampai di garis akhir. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang bekerja hari ini, yang sekolah, yang kuliah, mereka pergi dari rumah. Tuhan jagai, lindungi, dijauhkan dari segala mara petaka, mara bahaya. Tuhan berkati Bapa, apa yang kami lakukan hari ini berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Yang terbaring sakit hari ini kesembuhan terjadi, Engkau jamah dan lawat, biar ucapan syukur ada dalam mulut kami Tuhan. Berkati yang berulang tahun, semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan pemulihan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, bangsa ini Tuhan, Engkau berkati, limpahi dengan damai, sejahtera, ketentraman, kemakmuran. Dijauhkan dari krisis dan segala kerusuhan, pemberontakan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini kami menghirup udara yang baru. Kami melihat matahari, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai waktu yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.